Lebih dari segalanya, seorang manajer sepak bola memikirkan tentang kemenangan. Ini adalah sumber kebahagiaan mereka, kepercayaan diri mereka, dan pada akhirnya membuat mereka tetap bertahan dalam pekerjaan. Tidak ada manajer yang bisa menandingi Pep Guardiola dalam hal ini. Tidak ada yang lebih penting bagi mantan pelatih Bayern Munich ini selain memenangkan pertandingan sepak bola. Pikiran itu tidak pernah lepas dari pikirannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagi Pep yang selama 17 tahun terakhir secara tidak resmi ditunjuk sebagai pelatih sepak bola yang maha tahu, kemenangan menggantikan segalanya. Dia melatih untuk menang, bukan untuk menghibur, walaupun dia melakukannya dalam jumlah besar. Bukan untuk memfasilitasi inovasi taktis atau bahkan memamerkan kemampuannya yang luar biasa mahir dalam membentuk skuad, hanya untuk menang. Bukan rahasia lagi kalau filosofi dan pemahaman permainan Guardiola datang dari Johan Cruyff. Guardiola sering dikutip mengatakan bahwa legenda Belanda itu adalah idola terbesarnya dan seorang mentor yang sangat ia hormati. Pengaruh Cruyff pada Guardiola muda hampir tak terhitung. Ia belajar dari setiap gerakan pelatihnya. Namun, sejak pelatih asal Belanda itu menyerahkan Guardiola pada debutnya di Barcelona melawan Cadiz pada bulan Desember 1990, pemain magang tersebut memulai perjalanannya untuk melampaui mentornya. Anggota yang lebih senior dari skuad Barcelona membantu Guardiola berkembang dan memperkenalkannya pada kerasnya sepak bola elit yang tak kenal ampun. Guardiola berusia 19 tahun, tidak memiliki fisik yang bagus dan tidak diberkahi dengan kecepatan yang luar biasa. Namun ia memiliki keinginan yang tak pernah terpuaskan untuk belajar dan menang. Pemain asal Spanyol ini memiliki otak sepak bola yang menakjubkan. Dia tidak hanya cerdas secara alami dan pekerja keras, dia juga tak henti-hentinya berupaya mencapai kemajuan. Tidak sekalipun tampil kurang ajar atau seolah-olah dia berusaha menumbuhkan citra diri yang penting. Dia hanya berusaha menjadi Pep Guardiola terbaik yang dia bisa. Seiring perkembangannya sebagai pemain, Guardiola mulai mempengaruhi pemain yang lebih berpengalaman di sekitarnya di tim Barcelona. Menyadari kapasitas alaminya dalam memimpin, para pemain merespons positif hal ini ketika Guardiola bertindak sebagai letnan terpercaya Cruyff sebagai poros di lini tengah. Setelah berpindah ke posisi itu, Guardiola menguasai seni melindungi pertahanan dan menghasut banyak serangan Barcelona. Dalam posisi tersebut, Guardiola memiliki banyak penguasaan bola, baik dari merebutnya kembali atau menerimanya dari para pemain bertahan. Meskipun tim asuhan Cruyff bermain dengan penuh kegaduhan, Guardiola menjadi sangat sadar akan perlunya penguasaan bola, baik untuk memulihkan maupun mempertahankan. Dua cita-cita yang menjadi landasan cetak biru kepelatihannya. Cruyff dan Guardiola saling menuntut yang terbaik dari satu sama lain dan orang lain di sekitar mereka. Guardiola mungkin adalah dalang modern yang tegas, namun ia mendapatkan kelas master pertamanya dalam memahami sepak bola pada tingkat lanjutan dari Cruyff. Namun, seorang siswa yang benar-benar hebat belajar lebih banyak dari kelemahan gurunya dibandingkan dari kelebihannya. Tim impian Cruyff di Barcelona adalah tim yang menggembirakan, penuh dengan bakat menyerang dan keberanian yang luar biasa yang berteriak kepada lawan, "Kami akan mengungguli Anda." Kreasi Guardiola agak berbeda. Meskipun ia mengikuti jejak taktis Cruyff, Guardiola selalu mendorong disiplin yang lebih besar dan kesadaran posisi. Sementara tim asuhan Cruyff dilambangkan dengan kebebasan dan ketertinggalan yang mendebarkan, tim asuhan Guardiola lebih kuat, metodis, dan sangat fokus untuk menang dibandingkan bermain sepak bola yang menghibur. Hal itu tidak pernah ada dimanapun kecuali di garis depan pikiran Guardiola. Saat ia menggantikan Frank Rijkaard sebagai pelatih kepala Barcelona pada tahun 2008, reputasi Guardiola sebagai orang yang berbakat dalam taktik sudah mapan. Di bawah kepemimpinannya, tim Barcelona B berkembang pesat dan memainkan sepak bola yang luar biasa dan menakjubkan, memenangkan babak playoff Segunda Division B. Pada konferensi pers untuk mengumumkan penunjukan Guardiola,
Presiden Barcelona Joan Laporta memberikan ringkasan singkat namun tepat mengenai kemampuan Pep dalam revitalisasi klub. Dia memiliki pengetahuan, antusiasme, kepercayaan diri, dan kecintaan terhadap klub yang diperlukan. Meskipun Guardiola tidak memiliki pengalaman melatih di level tertinggi, Dewan Direksi sepakat dalam menyetujuinya. Mengetahui bahwa mereka akan melepaskan katalisator untuk periode terhebat dan paling penuh prestasi dalam sejarah klub. Pada saat pengangkatannya, Barcelona hanyalah bayang-bayang dari diri mereka sebelumnya. Di bawah asuhan Rijkaard, mereka menjuarai Liga Champions pada tahun 2006. Namun hal itu diikuti oleh periode yang tidak menentu, yang menyebabkan 2 musim tanpa trofi. Tugas pertama Guardiola adalah memenangkan hati dan pikiran para pemain, dan dia melakukannya dengan sopan, jujur, dan hormat. Pada sesi latihan pertamanya di St Andrews di Skotlandia, Guardiola berbicara tentang melatih Barcelona sebagai kehormatan tertinggi. Dia hidup dan menghidupkan klub sepak bola, mulai dari masa sebagai ball boy dan penggemar, hingga tahun-tahunnya di La Masia dan masa-masanya bertindak sebagai detak jantung di lini tengah. Dia berbicara tentang perlunya memulihkan ketertiban dan disiplin, yang menurutnya terkadang tidak profesional. Dia yakin mereka kurang berprestasi dan mereka tidak bermain demi lencana. Guardiola selalu menjadi pelatih yang mengutamakan lencana dan seragamnya. Dia tidak mencaci maki pemain karena salah memberikan umpan atau melakukan kesalahan. Meskipun hal itu tentu saja membuatnya kesal, selama dia tahu pemain tersebut telah memberikan upaya 100%. Kedengarannya sangat sederhana, namun dalam sepak bola, keindahan terbesar terkadang bisa datang dari kesederhanaan terbesar. Sejak saat itu, Guardiola telah memenangkan hati skuadnya. Pemain senior seperti Xavi langsung merespon semangat dan kecerdasan Guardiola, serta kemampuan komunikasinya yang brilian. Mondar-mandir saat berjalan dan mengunci kontak mata dengan pemain pada titik-titik tertentu untuk menyampaikan pembicaraannya. Tim Barcelona penuh dengan talenta kreatif dan teknis, namun Guardiola menolak untuk terpaku pada rekor sebelumnya, kemampuan alami, atau status pemain. Dia menuntut kecerdasan, intuisi, dan persiapan yang matang dari semua orang yang terlibat di klub. Mantra inilah yang menjelaskan keputusannya menjual Ronaldinho dan Deco pada musim panas ia tiba. Pemain Brasil ini adalah seorang pesulap yang telah mengayunkan tongkatnya di depan Camp Nou yang memukau selama 5 tahun dan menjadi pemain yang paling ditakuti, dihormati, dan sangat terampil di muka bumi. Seorang pesepak bola di bawah asuhan Guardiola perlu bersiap menghadapi pengawasan, analisis, dan observasi yang paling intens. Deco dan Ronaldinho tidak siap untuk itu sehingga mereka dikorbankan demi kebaikan tim. Guardiola memaparkan visi Barcelona yang jelas, sederhana, dan mematikan bila dijalankan dengan benar. Saya tidak ingin Anda semua mencoba menggiring bola seperti Leo Messi, oper, dan oper lagi, katanya kepada tim. Umpan dengan tepat, gerakan dengan baik, oper lagi, oper, dan oper. Saya ingin setiap gerakan dilakukan dengan cerdas, setiap umpan akurat. Itulah cara kami membuat perbedaan dari tim lainnya, hanya itu yang ingin saya lihat. Jelas terlihat dari kutipan dalam buku Graham Hunter, Barca, pembentukan tim terhebat di dunia, bahwa Guardiola mengkomunikasikan pentingnya sepak bola yang cerdas kepada pasukannya.